dampak Perang Dunia Kedua di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dunia Kedua diawali dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942. Sebagian wilayah Indonesia sebagai medan perang antara militer Jepang dengan militer sekutu. Secara langsung maupun tidak langsung, Indonesia merasakan dampak dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Kedua dibagi menjadi dua dampak. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif Perang Dunia Kedua di bidang politik. Yang pertama, Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tidak mau ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Salah satunya menolak pengaruh-pengaruh Belanda, yaitu nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Yang kedua, untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberi makna kesempatan memimpin rakyat. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Pengeboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki oleh Amerika Serikat membuat Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, dan maka dari situ Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, dampak positif Perang Dunia Kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, didirikannya Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, diperkenalkannya suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya, dampak positif Perang Dunia Kedua di bidang sosial. Yang pertama, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu ada 7. Yang pertama, Shu atau Kerasidenan, yang kedua Si atau Kota Madya, yang ketiga Ken atau Kabupaten, yang keempat Gun atau Kawedan, yang kelima Son atau Kecamatan, yang keenam Desa atau Kelurahan atau Ku, dan yang ketujuh Tonarigumi atau Rukun Tetangga. Yang pertama, Shu atau Kerasidenan, yang kedua Si atau Kota Madya, yang ketiga Ken atau Kabupaten, yang keempat Gun atau Kawedan, yang kelima Son atau Kecamatan, yang keenam Desa atau Kelurahan atau Ku, dan yang ketujuh Tonarigumi atau Rukun Tetangga. Yang kedua, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Yang ketiga, muncullah sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Selanjutnya, dampak positif Perang Dunia Kedua di bidang budaya. Yang pertama, Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Salah satunya, melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Yang kedua, pada tanggal 20 Oktober 1943, didirikanlah Komisi atau Penyempurnaan Bahasa Indonesia untuk menentukan terminologi atau istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Komisi ini sukses mengkodifikasi 7.000 istilah bahasa Indonesia modern saat itu. Yang ketiga, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi untuk mendorong aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang keempat, budaya Jepang yang disiplin dalam kegiatan bendera di sekolah. Dampak positif Perang Dunia Kedua. Yang terakhir, dampak positif Perang Dunia Kedua di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan Belanda dihapus, sehingga rakyat Indonesia yang bukan dari kelas sosial atas dapat bersekolah.
Yang kedua, dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Selanjutnya, dampak negatif Perang Dunia Kedua di bidang politik. Yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan sewenang-wenangnya kepada rakyat. Yang kedua, dilarang kegiatan politik maupun jenis rapat dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang ketiga, pembubaran organisasi politik dan peralatan sosial warisan Belanda. Yang keempat, Jepang membentuk organisasi sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A, Gerakan Putra. Selanjutnya, dampak negatif Perang Dunia Kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Yang ketiga, terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Yang keempat, penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan penerapan sistem ekonomi yang ketat. Yang kelima, perkebunan warisan Belanda ditinggalkan. Yang keenam, memaksimalkan pertanian, pertambangan minyak bumi, serta perindustrian besi dan baja. Selanjutnya, dampak negatif Perang Dunia Kedua di bidang sosial. Yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita, yaitu Yugun Yanfu. Banyak wanita muda di Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang. Yang kedua, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan kejahatan lain di masyarakat. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Ribuan Romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, keluar Jawa, bahkan keluar wilayah Indonesia dan dikirim ke berbagai medan perang. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang gugur. Dampak positif Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, dampak negatif Perang Dunia Kedua di bidang budaya, yaitu rakyat Indonesia diwajibkan sekrei atau penghormatan setiap pagi kepada Tenno Heiko atau Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo yang dipercayai sebagai keturunan Dewa Matahari atau Omiterasi Omikami. Yang terakhir, dampak negatif Perang Dunia Kedua pada bidang pendidikan. Yang pertama, Jepang mempekerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan Indonesia drastis. Yang kedua, para guru harus bisa memahami dan menerapkan bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Yang ketiga, kurikulum pendidikan saat itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan peran. Yang keempat, para pelajar wajib menghafal lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta upacara bendera yang disertai sekrei. Yang kelima, para guru diajari ilmu bumi dan olahraga serta nyanyian Jepang.